Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama kami Anaj alias Andini dan Nahda. Nah, pada video kali ini kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat alinyemen vertikal dan koridor. Langsung saja dilihat videonya. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat video tutorial ini yaitu yang pertama kita harus membuka file. Membuka file alinyemen horizontal dari tutorial video sebelumnya. Untuk yang pertama, kita klik dulu menu profile, lalu create profile by layout. Nah, setelah itu akan muncul jendela create profile. Kita rename dengan alinyemen vertikal. Lalu setelah itu kita klik desain kriteria, kita centang use criteria, kita oke. Lalu muncul profile layout tools, kita klik tangan with curve, lalu curve setting, lalu kita ganti 150 meter dan 150 meter, oke. Lalu drop tangan, klik pada gambar potongan melintang, pastikan nempel di STA paling awal. Gambar sekiranya nanti tidak banyak timbunan dan galian. Lalu setelah kita klik pada akhir STA, kita enter. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita klik tabel potongan melintang, lalu klik kanan, kita klik pada profil view properties, lalu pada bench, pada baris ketiga dan 4 kita ganti alinyemen vertikal pada kolom 1 dan 2 nya. Oke, setelah itu mengubah PVI caranya gampang. Kita klik dulu PVI nya, atau rencana yang tadi yang sudah kita buat. Kita klik PVI nya lalu kita geser sesuai panahnya. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu membuat lengkung, cembung atau cekung di PVI nya. Klik pilih free vertical curve pada gambar alinyemennya. Nanti ini kita klik sisi kanan dan kiri dari PVI nya. Ya, seperti ini kanan dan kirinya, lalu kita beri jarak 200. Setelah di enter, kita aplikasikan pada PVI lainnya.
Nah, selanjutnya untuk membuat assembly, kita klik tool palette pada menu home, lalu kita akan mencoba pakai yang langsung tergambar. Pilih divided highway, taruh di tempat yang kosong. Nah, seperti ini. Satu aja kita hapus satunya. Lalu sekarang kita mencoba membuat koridor sendiri atau yang manual. Nah, caranya adalah klik koridor, lalu create assembly, muncul jendela seperti ini, ganti nama dengan assembly 1. Nah, setelah itu ganti kode set stylenya dengan EII-WBN kode set style. Lalu klik gambar pensil di sebelah kanannya. Klik kode, lalu klik tanda plus di sebelah link. Setelah diklik tanda plusnya, lalu kita klik gambar tag pada baris setiap kolom label style. Nah, lalu kita klik gambar pensil yang ada di sebelahnya, lalu klik layout, ubah tulisannya agar tidak terlalu besar. Nah, text height-nya kita ganti dengan 0,2. Lalu Y offsetnya kita nolkan. Kita oke semua. Oke lagi. Oke lagi. Nah, kita cari tempat kosong. Misalnya di situ, lalu kita berikan lingkaran untuk tanda keberadaan agar kita mudah menemukannya. Lalu setelah itu munculkan menu tool palette, kita pilih lane, lalu klik lane super elevation. Lalu kita klik pada lingkaran merah pada assembly-nya. Lalu kita klik lane-nya, lalu kita klik kanan pada lane, klik sub assembly properties, lalu klik parameter. Lalu di width-nya kita gunakan 4 meter. Pada use super elevation-nya, kita ganti left lane outside.
Oke, untuk pakai depth atau ketebalannya sampai subbase depth terserah mau diatur berapa. Kita pakai PV1 depthnya 0,05, lalu PV2 depthnya 0,1, base depthnya 0,2 dan subbase nya 0,3. 지금 이 말이 우리가 다시 시작하자는 건 아니야. 그저 너의 남아있던 기억들이 떠올랐을 뿐이야. 정말 하루도 빠짐없이. Nah, sekarang kita akan membuat bahu jalan. Pada menu tool palettes, kita klik shoulders, lalu klik shoulders extender, lalu kita klik pada lingkaran ungu di ujung lane-nya, di ujung luar lane. Lalu klik kanan pada gambar shoulders-nya atau bahu jalannya. Di kanan, klik assemble properties, lalu pada parametersnya PV1 dan 2 depth-nya 0, base depth-nya 0, sub base depth-nya 0,5 meter. 이제는 나와의 기억이 추억이 되었을 거야. 너에게는 어떤 말을 해도 다 지나간 일일 거야. 정말 한 번도 빠짐없이 나를 먼저 생각해줬어. 아무 일 아니어도 미안해 고마워해주던 너 생각이 Kita klik kanan lagi, ada yang bertemu. Base depth-nya belum 0, tidak 0. Selanjutnya kita pada menu tool palettes, kita klik daylight, kita cari daylight di bawah ini, lalu pilih daylight general, lalu klik lingkaran ungu pada ujung shouldernya. Lalu klik daylight-nya, lalu klik kanan sub assembly properties. Nah, pada parameternya kita ganti flat cut slope-nya 2:1. Ganti 2:1. Lalu medium cut slope-nya kita ganti 2:1. Pada flat fill slope-nya kita ganti 3:1.
Lalu pada step medium fill slope-nya dulu 3:1. Setelah itu step fill slope-nya 3:1. 너 대신 들리는 몸이 건조한 목소리 힘든 날들도 있는 건데 잠깐을 못 이겨 또 다른 태안을 찾아가 시간을 가지자 이 말을 안 잊는 그대로 시간을 가지자 뜻으로 받아들여 버렸어. Lalu langkah selanjutnya adalah kita klik semua ketiga-tiganya, kita klik kanan, kita cari mirror. Nah, setelah itu kita klik pada garis merah, akan keluar seperti ini. Kedua sisi sudah terisi. Lalu langkah selanjutnya kita klik pada line-nya, kita klik kanan, lalu sub assembly properties. Pada parametersnya kita ganti use super elevation-nya menjadi right line outside. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu membuat koridor. Klik koridor, lalu create koridor. Ganti nama menjadi koridor 1. Lalu pada target surface kita ganti surface-nya ke kanan. Oke. Lalu sudah tekan. 인터넷에 올라온 네 사진을 보니 그리 많이도 행복하니 입이 귀까지 걸려 있는 것 같아. 난 아직도 숨 쉴 때 심장이 아픈데 다행히 넌 절대 아플 일은 없겠다. 만약 또 이별을 경담 그럴 때마다 새로운 사랑을 시작하면 되니까. Congratulations suffocated. Congratulations 넌 절대 Selanjutnya kita lihat dulu hasilnya dengan kita klik dulu koridornya, lalu klik kanan, object viewer. Nah, kita lihat apakah sudah menempel pada permukaan tanah atau belum. Nah, belum ya hasilnya. Seperti ini. Kita close. Nah, untuk langkah selanjutnya klik corridors-nya, lalu klik kanan, corridors properties, lalu pada bagian surface ini pada kotak paling kiri create a corridor surface, kita klik, kita rename menjadi datum. Nah, sebentar, lalu pada specify kodenya ini kita ganti datum, klik tanda plus, kita centang, kita apply, lalu rebuild di koridor. Nah, setelah itu kita oke. Nah, ini masih belum rapi ya. Lalu langkah selanjutnya adalah klik koridornya, klik koridor, lalu klik kanan, corridor properties,
pada boundaries. Nah, pada boundaries ini kita klik kanan pada datum, lalu add automatically daylight. Nah, daylight saja, oke. Kita apply, kita rebel. Nah, lalu di oke. Nah, seperti ini jadinya sudah masuk semua di dalam. Lalu kita rapikan lagi. Caranya adalah dengan kita klik dulu, lalu kita klik kanan surface property, lalu pada surface stylenya kita ganti no display. Oke. Nah, seperti ini. Lalu sekarang adalah cara menampilkan cut dan fill-nya. Yang pertama, kita klik koridornya. Kita klik koridor, kita klik kanan, koridor properties. Kita bikin yang cut-nya dulu ya. Nah, pada slope pattern kita add slope pattern, lalu kita klik yang warna merah, karena yang warna merah ini adalah cut. Kita klik yang terluar, kita pilih daylight cut, lalu kita pilih yang di dalam, kita pilih hingga. Oke. Nah, kita apply dulu. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Untuk yang hijau ya, yang fill. Nah, yang hijau ini yang fill, caranya sama. Kita klik dulu, lalu kita klik kanan. Koridor properties, lalu kita add slope pattern. Yang bagian terluar kita pilih daylight fill. Oke, lalu kita pilih yang bagian dalam hingga. Kita oke, kita apply, kita oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita lakukan pada sisi yang lain, karena ini sisi yang kanan, yang bawah ya. Kita coba yang sisi atasnya. Nah, setelah itu fill garisnya dari dalam ya, out garisnya dari luar. Jadi ini adalah fill, ini adalah cut. Lalu hilangkan konturnya dulu, matikan layer si toponya. Kita klik home, pada bagian layer kita matikan si topo. Sudah dimatikan, lalu
hanya tentu saja kita sudah hilang. 너에게 건넬 때마다 날 설레게 하는 이 말 이 말을 주고받고서 너와 나의 이야기를 시작해 Setelah jadi seperti ini, lalu kita matikan dulu layer si toponya. Seperti ini. Kalau sudah, kita analyze lalu drive. Kita coba mengemudi di jalan. Oke. Nah, seperti ini kita berjalan di jalan yang sudah kita buat. Nah, sekian video ketiga dari Anach Project. Semoga kalian suka dan melihat video tutorial kita yang selanjutnya. Nantikan ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.